Episode 14. Perasaan Daryl semakin tidak karuan begitu ia tiba di sekolah. Setelah memarkir motor, Daryl mengarahkan langkah kakinya menuju perpustakaan. Dia butuh sesuatu untuk menyibukkan pikirannya sejenak, agar ia bisa kembali berpikir jernih. Berada di kelas tentu bukan pilihan yang bagus karena dirinya tidak mungkin bisa mengikuti pelajaran. Malah akan semakin banyak waktu untuk melamun. Semua orang yang berada di perpustakaan menatap sosok Daryl dengan heran. Ayolah, siapa sih yang tidak tahu Daryl, playboy tampan yang suka mengoleksi nilai warna merah di rapornya? Tentu saja kenyataan Daryl masuk ke ruang perpustakaan benar-benar membuat tercengang karena selama ini banyak yang mengira Daryl alergi terhadap ruangan satu itu. Walau sebagian besar teman Daryl mengakui kecerdasannya, tapi mereka berpikir Daryl semacam orang jenius yang bisa cerdas tanpa belajar. Kenyataannya, salah satu hobi Daryl adalah membaca. Dia suka membaca apa saja, entah itu buku pelajaran, buku fiksi, dan lainnya. Bahkan seringkali Daryl memilih mengerjakan tugas-tugas sulit yang sebenarnya tidak diajarkan kepada anak SMA. Untuk menyibukkan dirinya sendiri, saat ia harus terkurung di rumah sakit karena penyakitnya. Walau belum pernah menginjakan kaki di perpustakaan sekolah, Daryl tidak kesulitan mencari buku fisika yang materinya dikhususkan untuk Olimpiade Guru. Tentu bukan materi yang mudah, karena guru fisika saja belum tentu bisa mengerjakannya. Setelah menemukan buku yang ia butuhkan, Daryl memilih tempat duduk di sudut ruangan lalu mengeluarkan alat tulisnya. Dalam sekejap, Daryl sudah mulai tenggelam dalam rangkaian teori dan rumus fisika yang berbelit dan berakar. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, Daryl mulai merasa pegal setelah menyelesaikan setengah buku yang penuh soal-soal fisika. Dia meregangkan tubuh lalu tersentak kaget saat melihat teman-teman sekelasnya tahun lalu, yang kini telah menginjak kelas 3 sudah duduk memenuhi bangku yang ditempati Daryl. "Sejak kapan kalian di sini?" Nada tidak percaya Daryl terdengar sangat kental. Apa mungkin teman-temannya kini memiliki kekuatan muncul secara tiba-tiba tanpa terdeteksi? "Aku tidak menyangka kau bisa begitu menikmati mengerjakan soal-soal menyebalkan itu sampai tidak menyadari kedatangan kami." Yang berbicara adalah Rina, salah satu teman dekat Daryl di kelas 2 tahun lalu. Bisa dikatakan Rina ini gadis matre. Meski demikian Daryl sangat suka berteman dengannya karena gadis itu tidak pernah berpura-pura di depan siapapun. Bahkan dia tidak harus menutup-nutupi kondisi keluarganya, yang terbilang miskin. Apa ada yang salah dengan hal itu? Bukannya menjawab pertanyaan Rina, Daryl malah balik tanya. "Ish, kenapa kau malah balik tanya dengan nada seperti itu?" Rina mencubit pipi Daryl gemas. Rina cari-cari alasan untuk menyentuh Daryl. "Goda Nadia, bilang saja kalau rindu." Rina meladeni godaan Nadia. "Memang, Daryl sayang, aku merindukanmu, terutama rindu traktiranmu." Gadis itu menunjukkan wajah manis yang berhasil membuat Daryl terkekeh. "Kalian ini," seru Ferry, si ketua kelas yang kaku. Kita menghampiri Daryl untuk meminta bantuannya. "Kan? Bantuan apa?" tanya Daryl tertarik. Ketua kelas menatap teman-temannya yang seketika memilih bungkam. Akhirnya dia menghela nafas lalu berkata, "Sebentar lagi kami akan menghadapi berbagai ujian untuk persiapan kelulusan. Jadi bisakah kau mengajari kami?" Salah satu alis Daryl terangkat. Lalu ia membenahi alat tulisnya tanpa mengucapkan kalimat apapun. Setelah itu ia berdiri seraya menyampirkan gendongan ransel di pundak. "Tentu bisa. Tapi aku tidak mau." "Kenapa?" tanya Zen yang langsung mencegah Daryl pergi. "Ayolah, Daryl, kumohon." Dia menangkupkan kedua tangan di depan dada.
Daryl menyilangkan kedua lengan di depan dada. Aku sibuk. Tidak ada waktu untuk kalian. Sebentar lagi aku harus menemani Mona. Setelah itu Lely. Masih ada Vanya, Eka, Risma, kekasih-kekasihmu, tanya Yoga dengan nada kesal. Siapa lagi? Daryl mendesah. Andai aku tidak punya kekasih. Dengan senang hati aku akan membantu kalian. Selesai berkata demikian, Daryl segera mengembalikan buku di tangannya ke rak lalu keluar dari perpustakaan. Sepanjang perjalanan ke kelas, dia tersenyum memikirkan kira-kira apa yang akan dilakukan teman-temannya. Sebenarnya tadi itu isyarat bahwa Daryl sudah bosan memiliki kekasih. Hati dan perasaannya yang kacau balau karena seorang wanita bernama Aira membuat Daryl tidak tahan membayangkan akan ada gadis-gadis yang mengusiknya. Karena ia adalah kekasih Daryl. Kukira kau tidak masuk sekolah. Komentar Vian begitu Daryl duduk di bangkunya. Aku di perpustakaan tadi. Sahut Daryl tenang sambil melirik buku tulis di depan Vian dengan heran. Tidak biasanya kau rajin sekali? Kau? Di perpustakaan? Vian tampak kaget. Memangnya kenapa? Terdengar aneh dan tidak masuk akal. Daryl mendengus. Melihatmu sibuk mencatat saat jam istirahat lebih terlihat aneh dan tidak masuk akal. Balas Daryl. Aku sedang dihukum guru biologi jelek itu. Kalau tahu dia akan mengingat PR minggu lalu. Lebih baik aku ikut bersamamu di perpustakaan. Gerutu Vian sambil kembali menulis. Mendadak dia menatap Daryl lagi dengan menuduh. Apa mungkin kau sudah menduga hal ini? Sehingga kau memilih bersembunyi di perpustakaan? Mungkin, sahut Daryl singkat. Benar-benar tidak setia kawan. Daryl hanya terkekeh. Ia mengeluarkan ponselnya lalu memainkan game untuk mengalihkan perhatiannya yang kembali kepada wanita cantik yang tinggal di rumahnya. Belum 5 menit Daryl bermain game. Mona dan Lely datang ke kelas Daryl dengan terburu-buru dan raut wajah seperti hendak menangis. Daryl, apa salahku? Mengapa kau memutuskan hubungan denganku? Tanya Mona yang sudah meneteskan air mata. Vian menatap Daryl bingung sementara Daryl hanya menatap kedua gadis itu dengan ekspresi datar. Sementara teman-teman sekelas mereka yang lain juga turut memperhatikan. Meski bibirnya membentuk garis lurus. Dalam hati Daryl tersenyum. Teman-temannya bergerak cepat. Hanya dalam beberapa menit Daryl sudah putus dari kekasih-kekasihnya. Dia jadi penasaran apa yang telah mereka lakukan. Daryl, tolong jawab, Lely menimpali dengan suara bergetar. Daryl mendesah lalu menampilkan raut wajah bersalah. Maafkan aku hanya ingin menjadi lelaki yang lebih baik. Mulai sekarang hanya akan ada satu wanita yang menjadi kekasihku. Vian menampilkan ekspresi seperti hendak muntah lalu kembali melanjutkan hukumannya. Dia tidak percaya bahwa Daryl bisa hanya memiliki satu kekasih. Lalu siapa gadis itu? Daryl, desak Lely. Daryl mulai terlihat kesal. Kau tidak paham kalimatku ya? Bukan berarti aku sedang punya kekasih. Tapi jika aku punya, hanya akan ada satu orang yang menjadi kekasihku. Vian menimpali. Dengan kata lain, Daryl tidak akan memiliki lebih dari satu kekasih dalam waktu bersamaan. Misalnya minggu ini, hanya si A yang akan jadi kekasihnya. Lalu minggu depan, mungkin si B. Minggu depannya lagi si C. Dan minggu. Daryl mendorong belakang kepala Vian untuk menghentikan ocehan teman sebangkunya itu. Vian merengut tapi kemudian terkekeh geli. Lanjutkan pekerjaanmu. Jangan menggangguku, seru Daryl. Aku hanya membantu menjelaskan agar mereka paham. Vian berkata dengan wajah tanpa dosa lalu kembali melanjutkan kegiatannya. Daryl mengabaikan Vian lalu kembali menatap kedua gadis di depannya. Yah, begitulah.
Intinya hubungan kita selesai sampai di sini. Tapi Daryl, aku tidak mau putus darimu. Mona masih bersikeras. Daryl mengangkat bahu bosan. Setidaknya dia sudah menjelaskan dengan baik. Terserah kau saja. Tapi bagiku saat ini aku tidak memiliki kekasih.